Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah wabarakatuh. Kawan-kawan mahasiswa semuanya yang saya cintai, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan sesi perkuliahan kita ya. Setelah beberapa kali kemarin, minggu kemarin kita supaya nanti kawan-kawan ya kita mendapatkan pemahaman konsep yang utuh begitu ya. Jadi pertemuan terakhir waktu itu di kelas kita sudah membahas nih tabel yang ini yang atas ya. Yang konteksnya itu adalah membandingkan antar kelompok ya. Jadi bisa dua kelompok, bisa lebih dari dua kelompok. Nah, sesi setelah pertemuan ke-8 ya, yaitu pertemuan ke-9 dan seterusnya yang tadi tampil di RPS ini ya. Jadi mulai 9 sampai nomor 12 itu yang dibicarakan bukan perbandingan ya. Berbeda dengan nomor 4 sampai nomor 47. Itu bicaranya membandingkan ya, perbandingan. Jadi perbandingan rata-rata antar kelompok ya. Jadi membandingkan. Jadi pertanyaan penelitiannya itu apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Nah, itu yang kemarin kita bahas ya. Tapi pertemuan yang ke-9 sampai pertemuan yang ke-12 itu konteksnya bukan membandingkan, tapi menghubungkan gitu ya. Jadi bukan bicara tentang perbandingan, tapi bicara tentang hubungan gitu ya. Jadi pertanyaan penelitiannya itu bukan apakah ada perbedaan rata-rata kemampuan matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode A dengan siswa yang belajar dengan metode B. Bukan begitu. Jadi bukan tentang perbandingan, tapi bicara tentang hubungan ya. Misalnya adalah apa? Apakah ada hubungan yang signifikan? Ya, hubungan itu bisa hubungan korelasional, bisa hubungan kausalitas. Nah, gitu ya. Jadi nomor 9 sampai nomor 12 itu kan bicara hubungan. Nah, hubungan yang dimaksud itu paling tidak ada dua macam, yaitu hubungan korelasional dan hubungan kausalitas. Gitu ya. Apa bedanya hubungan korelasional sama hubungan kausalitas? Jadi 9 dan 10 itu hubungan korelasional, 11 dan 12 itu hubungan kausalitas. Bedanya apa? Bedanya, kawan-kawan. Apa bedanya hubungan korelasional dan hubungan kausalitas? Kayaknya ada yang mau komentar? Halo? Apa bedanya hubungan korelasional sama hubungan kausalitas? Kalau korelasi itu nggak ada sebab akibat, kalau kausalitas itu ada sebab akibat gitu kan, Pak? Oke, ya. Tadi siapa? Sulistiawati ya? Betul ya? Oke. Jadi kalau hubungan kausalitas, kausalitas itu sebab akibat ya. Jadi kalau hubungan kausalitas itu bisa dikenali mana sebab, mana akibat. Mana variabel yang menjadi penyebab dan mana variabel yang menjadi akibat. Contohnya, kalau ada penelitian yang berjudul pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Ya, misalnya adalah pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi akademik anak. Misalnya begitu. Berarti yang seperti ini hubungan kausalitas atau hubungan korelasional? Kausalitas. Kausalitas. Kausalitas, ya. Mana yang merupakan variabel penyebab? Bimbingan Pengaruh orang tua. Didikan orang tua. Ya, bimbingan orang tua, ya. Mana yang merupakan variabel akibat? prestasi Akademik anak, akademik. gitu ya. Jadi prestasi akademik anak itu diduga salah satunya dipengaruhi oleh bimbingan orang tua, ya. Jadi kalau ada skripsi yang judulnya begitu, pengaruh bimbingan orang tua terhadap prestasi akademik anak, itu bicara tentang hubungan sebab akibat, gitu ya. Tapi kalau hubungan korelasional itu tidak bisa dikenali mana sebab, mana akibat, ya. Jadi dua variabel tersebut berhubungan, tapi tidak bisa dikenali mana yang merupakan penyebab, mana yang merupakan akibat, ya. Jadi kalau digambarkan itu panahnya itu ke kanan dan ke kiri, ya.
Itu kalau korelasional. Kalau kausalitas biasanya panahnya itu ke satu arah ya. Arah yang dituju panah itu adalah akibat ya. Arah yang meninggalkan arah panah itu adalah penyebab gitu ya. Jadi contohnya gimana? Penelitian yang itu studi tentang hubungan korelasional. Misalnya gimana? Analisis hubungan atau korelasi boleh ya. Analisis korelasi antara misalnya apa ya? Analisis korelasi antara misalnya apa ya? Yang ini kita nggak bisa mengenali mana sebab mana akibat ya. Kenapa kita nggak bisa mengenali mana sebab mana akibat? Misalnya adalah karena dua variabel ini terjadinya eh, tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu gitu ya. Jadi dua-duanya itu seakan terjadinya atau kejadiannya itu bersamaan gitu ya. Sehingga kita nggak bisa mengenali mana yang merupakan penyebab, mana akibat. Misalnya gimana? Analisis korelasi antara harga sembako dan harga BBM. Misalnya begitu tuh. Analisis hubungan atau korelasi antara harga sembako dan harga BBM. Ya. Jadi dua variabel ini tidak bisa dikenali mana sebab mana akibat. Ya. Harga sembako itu bisa dipicu oleh harga BBM, harga BBM juga bisa dipicu oleh harga sembako. Betul nggak? Jadi harga BBM itu bisa dipicu oleh harga sembako, harga sembako juga bisa dipicu oleh harga BBM. Ya. Jadi bisa jadi karena BBM naik, lalu harga sembako naik. Atau sebaliknya, bisa jadi karena harga sembako naik, lalu harga BBM ikut naik. Bisa jadi begitu ya. Jadi tidak bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu ya. Jadi tidak bisa dikenali mana sebab mana akibat. Nah kalau seperti itu, kita lebih tepat mengatakan itu hubungannya hubungan korelasional. Panahnya itu ke kiri dan ke kanan. Tidak bisa dikenali mana sebab mana akibat ya. Nah, jadi ada kalanya nanti kita penelitiannya itu studi tentang hubungan korelasional, ada kalanya studi tentang kausalitas ya. Nah, baik. Jadi kalau di tabel yang ini itu melanjutkan tabel yang ada di bawahnya ini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau ini sudah bicara hubungan ya. Jadi kalau tabel yang atas ini itu bicara perbandingan ya. Nah, ini nih bicara hubungan dulu ya. Jadi sama kayak sebelumnya ketika bicara perbandingan ya, maka ketika bicara hubungan pun statistik yang untuk menyatakan kekuatan hubungan itu ada banyak macamnya ya. Jadi kalau kita mengukur kekuatan hubungan dua buah variabel ya, sekuat apa hubungannya ya, maka eh, statistik yang untuk menyatakan kekuatan hubungan itu macamnya banyak ya. Jadi ada yang pakai persen ya, ini korelasi persen, ada korelasi kendal tau, ada korelasi Spearman rho, ada korelasi eta, ada korelasi pi, begitu ya. Tergantung nanti bagaimana skala pengukuran dari variabelnya. Kayak kemarin ya. Jadi kalau skalanya itu interval atau rasio, ya kawan-kawan masih ingat pasti ya contoh-contohnya ya. Jadi kalau misalnya begini, saya mau meneliti bagaimana hubungan antara kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual, gitu ya. Jadi saya mau meneliti nih, apakah ada hubungan atau dengan bahasa yang lain, apakah kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu berkaitan atau berhubungan, gitu ya. Nah kalau seperti itu, ya, maka ini studi tentang korelasi kan. Kita bisa menyebut nggak bahwa kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu mana sebab, mana akibat? Enggak. Enggak ya. Enggak. Bisa jadi kecerdasan intelektual itu dipacu oleh kecerdasan emosi, dan juga bisa jadi kecerdasan emosi itu dipacu oleh kecerdasan intelektual. Jadi dua variabel itu saling memacu, saling memicu, bisa mendukung gitu ya. Sehingga panahnya itu ke kiri dan ke kanan ya. Tidak bisa dipastikan mana yang pasti sebab dan mana yang pasti akibat. Tetapi dua variabel itu saling berkaitan. Maka pola hubungannya mungkin lebih pada hubungan korelasional. Nah, saya mau meneliti nih, apakah dua variabel itu
berkaitan atau berhubungan. Ya. Maka nanti cara penelitiannya gimana? Kalau studi tentang kayak begitu, berarti saya harus ngambil sampel. Ya. Saya harus ngambil sampel sekian orang. Anggaplah 100 orang. 100 orang itu lalu saya ukur kecerdasan emosinya dan kecerdasan intelektualnya. Untuk mengukur kecerdasan intelektual, misalnya saya menggunakan tes IQ. IQ itu singkatan dari Intellectual Quotient. Ya. Untuk mengukur kecerdasan emosi, saya akan menggunakan tes EQ, singkatan dari Emotional Quotient. Ya. Jadi, maka nanti hasil tes ini kan berupa apa? Skor kan ya. Jadi ada skor yang menyatakan kecerdasan emosi dan kecerdasan. Nah, ini skala apa nanti? Itu termasuk skala apa nih? Kalau kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual itu nominalkah, ordinalkah, ataukah Karena cuman pembeda aja. pembeda aja? Jadi kalau kita ikut tes tes IQ nih misalnya ya, itu nanti hasilnya kan berupa skor kan, ada skornya kan, ya kan? Skor Iya, hasil tes IQ. Ini termasuk skala apa nih? Skala apa? Nominalkah, ordinalkah, ataukah interval atau rasio? Lebih pada skala apa? Kalau hasil tes IQ, Ordinal tak, Pak? ordinal, interval ta, Pak. Apa interval, Pak? interval ya. Lebih pada interval ya. Lebih pada interval. Jadi tes IQ itu lebih pada skalanya itu interval masuknya ya. Termasuk nanti tes emosional ya, EQ ya, emotional quotient itu juga skalanya interval. Jadi nanti saya dapat skor hasil tes IQ dan juga hasil skor tes EQ ya. Maka nanti untuk meneliti kekuatan hubungannya, maka nanti bisa menggunakan analisis korelasi persen. Jadi rumusnya nanti korelasi persen ya. Jadi rumus yang persen, lengkapnya persen product moment istilahnya ya. Tapi kalau nanti variabelnya itu skalanya bukan interval, tapi misalnya adalah nominal, berarti nanti kalau ngitung korelasinya jangan pakai persen, tapi pakai misalnya adalah pakai pi ya, korelasi pi ya, rumusnya beda gitu ya. Nah, kalau yang persen itu masuknya adalah parametrik. Tapi untuk yang pi, eta ya, Kendall Tau, Spearman Rho ya, itu masuknya non parametrik gitu ya. Itu yang dalam RPS ini saya tulis ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Gitu ya. Tentang parametrik dan non parametrik kita kemarin sudah diskusi kan di pertemuan yang keberapa gitu saya lupa ya. Jadi pertemuan yang keberapa? Saya ketika bahas parametrik dan non parametrik itu. Nah, jadi misalnya apa nih? Saya bicara tentang dua variabel, saya ingin meneliti tentang hubungannya, dan misalnya adalah dua-duanya berskala nominal. Misalnya apa nih contohnya? Kalau tadi kan analisis korelasi antara kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual. Itu skalanya interval atau rasio, dua-duanya. Tapi kalau keduanya berskala nominal, contohnya gimana nih? Analisis korelasi antara apa dan apa misalnya? Golongan darah, warna warna kulit dengan suku. Warna kulit dan suku ya. Oke. Warna kulit dan suku. Ya, ini menarik ya. Warna kulit itu misalnya ada apa aja? Ada Putih, tan, putih, terus Kuning langsat. kuning langsat. Ya. Oke. Itu skala apa itu? Nominal. Ya kan? nominal. Nominal. Jadi itu hanya membedakan. Tidak ada unsur tingkatan. Ya kan? Tidak berarti putih lebih tinggi dari Kuning langsat. tidak berarti begitu ya. Kuning langsat juga tidak berarti lebih tinggi atau lebih mulia dari kulit hitam gitu ya. Jadi yang seperti itu skala nominal. Analisis korelasi antara warna kulit dan golongan darah. Sorry, tadi apa? Suku ya. Suku itu ada apa aja? Misalnya suku Jawa, Batak. Sunda, Batak, dan banyak lagi yang lainnya kata Dayak, Pak Irama ya. Bugis. Jadi banyak ya. Dan itu nominal kan? Tidak berarti suku Sunda lebih tinggi daripada suku Jawa, enggak gitu kan? Jadi
kalaupun nanti dilambangkan atau dikodekan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka-angka itu tidak menunjukkan tingkatan. Ya, angka-angka itu hanya membedakan aja untuk mengkodekan dengan kode yang berbeda. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka nanti cara analisisnya, analisis korelasinya menggunakan rumus korelasi pi. Begitu ya. Jadi jelas. Jadi nanti kawan-kawan harus bisa membuat contohnya ya. Jadi nanti ketika ujian saya juga akan sering minta kawan-kawan membuat contoh ya. Contohnya kayak gimana kasus untuk yang begini, untuk kasus yang begini. Atau saya balik, kalau ada kasus begini, maka nanti analisisnya menggunakan apa. Nah gitu ya, dan seterusnya. Dan juga nanti misalnya juga ada pertanyaan, kalau saya menganalisis kasus ini, lalu outputnya itu begini, bagaimana interpretasinya? Coba interpretasikan, gitu ya. Jadi saya sodori hasil analisis data, terus kita harus bisa membacanya. Oh ini artinya ini, dan seterusnya. Nah, terbayang kawan-kawan? Terbayang, oke, baik. Ya. Nah, jadi ini adapun nanti rumusnya seperti apa kalau persen itu, kalau Kendalto itu di buku yang berwarna oranye yang ini itu ada dan juga ada manualnya ya. Cara perhitungan manualnya ada, cara menggunakan Excel-nya juga ada. Jadi di buku ini saya tidak menggunakan software SPSS, tapi saya memperkenalkan menggunakan Excel. Dan di praktikum kemarin pasti juga diperkenalkan bagaimana menggunakan Excel untuk statistik inferensia. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, Betul, Pak. ya. Jadi di buku ini nanti semuanya itu menggunakan Excel, ya. Contoh-contoh analisis datanya. Ketika tadi bicara tentang korelasi, kalau kawan-kawan ingin tahu seperti apa sih rumus untuk rumus untuk menghitung korelasi persen, ya. Untuk menghitung korelasi B, ya. Ini ada di bab berapa ya? 8 atau 9 ya? Saya lupa. Ini korelasi ya. Korelasi ini. Nah, jadi tadi korelasi itu apa? Ukuran statistik untuk menyatakan kekuatan hubungan dua buah variabel. Betul nggak? Jadi angka korelasi itu paling tinggi berapa? Angka korelasi itu paling tinggi berapa? Halo? Ini pasti sudah diajarkan dulu waktu statistik deskriptif, ya kan? Angka korelasi paling tinggi berapa? Berapa? 1 bukan, Pak? 1, betul ya. 1. Paling kecil? Paling kecil? Paling kecil berapa? -1. -1, -1 ya. Oke, jadi bisa korelasi itu bisa positif, bisa negatif ya. Jadi apa artinya kalau korelasi itu positif? Jadi kalau gambarnya begini nih. Kalau berkorelasi positif itu gambarnya begini kan. Semakin tinggi X-nya, cenderung semakin tinggi pula Y-nya. Itu namanya berkorelasi positif. Tapi kalau berkorelasi negatif itu semakin tinggi X-nya, cenderung semakin rendah Y-nya. Kalau digambar seperti ini nih. Kalau yang ini tidak berkorelasi nih. Tidak tampak ada kecenderungan hubungannya kemana. Betul nggak? Jadi korelasi yang mendekati 0, ya. Jadi kalau angka korelasinya mendekati 0, itu berarti tidak ada kecenderungan hubungan. Ini kan nggak bisa dikenali nih. Hubungannya itu kemana ya? Positifkah atau negatifkah? Ya. Berbeda dengan yang ini dan ini. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka angka korelasinya pasti mendekati 0. Gitu ya. Jadi angka korelasi itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Baik, nanti silakan ini dibaca, contohnya ada ya. Ini ya, dan seterusnya baca-baca dulu ya. Nanti waktu ujian membawa buku ini boleh dan atau buku yang lain juga boleh ya. Yang penting bukunya sudah dibaca aja ya. Jangan sampai membawa buku yang ternyata belum dibaca ya, belum dibaca. Nah, gimana cara menghitung korelasi persen ya? Jadi nanti
di tulisan ini ada ya. Ini korelasi persen ya. Ini korelasi persen product moment ya. Ini product moment persen ya, atau persen product moment. Bagaimana nanti kalau cara ngitung korelasi lainnya? Ada korelasi yang tadi itu. Kalau ini cara interpretasinya ya. Jadi kalau angka korelasinya itu 0,9 sampai 1 itu berarti sangat tinggi. Berarti kekuatan hubungannya sangat tinggi gitu ya. Tapi kalau antara 0,3 sampai 0,5 ya, itu rendah korelasinya ya. Dan seterusnya. Silakan nanti dibaca. Ini untuk korelasi lainnya. Ini yang tadi saya tampilkan. Ini korelasi poin B serial dan seterusnya ya. Jadi silakan dibaca-baca. Ini yang tadi saya sebut korelasi P ya, atau koefisien P. Cara ngitungnya kayak gini dan seterusnya. Oke. Saya kembali ke sini ya. Jadi berarti sudah selesai pembahasan kita tentang analisis korelasi, baik parametrik maupun non parametrik ya. Jadi kalau soal perhitungannya itu kita dibantu menggunakan software gitu ya. Jadi kita nggak akan berlatih menghitung manualnya. Yang penting kita mengerti konsepnya gitu ya. Jadi konsepnya ngerti. Nah, jadi nanti kawan-kawan silakan dikuasai dengan baik materi yang disajikan di 27 halaman ini ya. Jadi ini sudah versi ringkasan dari buku yang warna oranye ya. Sudah ringkasan ya. Jadi kalau memahami ini biasanya itu sudah mewakili pemahaman yang ada di buku warna oranye ya, warna oranye. Nah, baik. Nah, sekarang sekalian aja nih saya masuk ke pertemuan yang ke-11 dan 12 ya. Jadi 11 dan 12. 9 dan 10 sudah selesai ya, kawan-kawan ya. Sudah selesai. Kita masuk ke pertemuan 11 dan 12 ya. Cepat ya, berarti minggu depan kuliah lagi. Terus setelah itu hanya diskusi-diskusi untuk penajaman ya, sambil menunggu saatnya ujian. Gitu ya, teman-teman ya. Kita UAS tanggal berapa? Iya, Pak. UASnya tanggal berapa? Pertengahan Juni ini sih, 16 17. Tanggal 18 berarti kemungkinan ya? Kan tanggal 22 itu ini, Pak. Gimana sih? Perkiraan tanggal 18. Perkiraan tanggal 18 sih Pak, kalau minggu depan, tanggal 17 itu udah mulai UAS. 17 Juni? Iya, 17 itu udah UAS tuh Pak. Bulan ini ya? Bulan ini atau bulan depan? Bulan ini? Ya, bulan ini Pak. Bulan ini, oke. Berarti Nah, UAS. Oke, berarti terkejar ya. Maksudnya bisa di tanggal itu kita nanti bisa agendakan ujian ya. Artinya ini kan nanti sudah masuk ke 11 12 ya. Karena 13 dan 14 itu overview ya. Maksudnya kita menguatkan kembali pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas itu ya. Baik. Nah, kita tadi sudah bahas nih ya, yang membedakan antara analisis korelasi dan analisis kausalitas ya. Jadi hubungan korelasional dan hubungan kausalitas ya. Jadi kalau analisis hubungan korelasional itu studi tentang kekuatan hubungan dua buah variabel gitu ya. Tapi kalau bicara tentang hubungan kausalitas itu biasanya adalah studi untuk kepentingan prediksi. Jadi ada kepentingan prediksi gitu ya. Jadi apakah X itu bisa memprediksikan Y apa tidak ya, atau dengan kata lain seberapa besar X itu mempengaruhi Y begitu ya. Nah, saya ingin menampilkan ini ya, menampilkan slide yang ini. Jadi itu masuknya di analisis regresi ya. Jadi nanti analisisnya menggunakan analisis regresi. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini kawan-kawan. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Jadi kalau ada kepentingan prediksi, ya, prediksi Y berdasarkan X, maka itu nanti analisisnya menggunakan analisis regresi. Ya.
Dengan ungkapan lain, suatu model regresi digunakan untuk menjelaskan dampak dari perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Ya. Nah, jadi ini yang membedakan dengan analisis korelasi tadi itu apa? Jadi kalau yang korelasi itu hanya mengukur kekuatan hubungan, seberapa kuat hubungan antar variabelnya itu. Ya. Kalau analisis regresi ini itu berkaitan dengan prediksi gitu ya. Jadi kalau ada studi yang itu tujuannya dalam rangka untuk prediksi, yaitu memprediksi variabel Y berdasarkan variabel X-nya, maka itu dilakukan melalui analisis regresi. Contohnya begini ya, misalnya adalah ini konteksnya seleksi masuk perguruan tinggi ya. Biasanya kalau seleksi masuk perguruan tinggi itu melalui apa? Jalur, ketiga jalur. Melalui jalurnya banyak kan ya, ada jalur apa aja? Jalur SNBP, SNBT, terus Mandiri. depan Oke. Jadi ada yang berdasarkan prestasi masa lalu, ada yang berdasarkan hasil tes seleksi, betul nggak? Betul. Nah, anggaplah misalnya jalur tes ya, atau yang disebut dengan ujian masuk perguruan tinggi ya, UMPT ya, ujian masuk perguruan tinggi. Nah, ujian masuk perguruan tinggi itu ya, biasanya yang diterima itu yang skornya tinggi atau yang skornya rendah? yang tinggi. Yang tinggi. Kenapa kok yang tinggi yang diterima? Kenapa kok yang tinggi yang diterima? Kok bukan yang rendah? Karena itu banyak, Pak. Kenapa? Tesnya menggunakan itu banyak banget. Oke ya. Sebenarnya kan bisa aja kan yang diterima itu justru yang rendah. Boleh aja kan sebenarnya. Kalau misalnya misi perguruan tingginya itu dalam rangka untuk memang memprioritaskan orang-orang yang masih rendah atau masih di bawah posisinya. Sebenarnya boleh aja kan sebenarnya. Tapi secara umum yang diterima itu adalah yang tinggi skornya. Dengan asumsi mereka yang skor ujian masuk perguruan tingginya itu tinggi, dia diprediksikan nanti kalau dia diterima itu akan sukses, akan berhasil. Dia akan bisa melalui atau menempuh program pendidikan ini dengan baik. Ya. Jadi dengan kata lain, skor hasil ujian perguruan tinggi, skor hasil ujian masuk, itu dijadikan sebagai prediktor kesuksesan belajar di perguruan tinggi. Kan gitu ya. Jadi nanti kalau ujian masuknya itu skornya tinggi, diprediksikan IPK-nya nanti tinggi. Kalau diterima, begitu kan? Jadi IPK itu variabel Y-nya, skor ujian masuk itu variabel X-nya, ya, prediktornya. Jadi, tapi kan pertanyaannya, apakah faktanya begitu, ya? Apakah berdasarkan pengalaman itu mereka yang diterima pada akhirnya memang berhasil, ya? Maka model-model seleksi itu terus dilakukan evaluasi, ya. Jadi perlu dipelajari, perlu diteliti, apakah korelasinya itu tinggi, ya. Apakah memang skor hasil ujian masuk itu bisa digunakan untuk memprediksi kesuksesan, ya. Dengan kata lain, apakah IPK itu bisa diprediksikan berdasarkan skor ujian masuk, ya. Maka kalau ada kepentingan begitu untuk kepentingan prediksi, ya, maka nanti analisisnya menggunakan analisis regresi, ya. Jadi kalau ternyata hubungannya itu begini, misalnya begini, ya, sorry, yang ini, misalnya begini nih, ya, mereka yang skor ujian masuknya tinggi, ya, semakin tinggi skor hasil ujian masuknya, ternyata memang faktanya cenderung IPK-nya juga semakin tinggi. Jadi kalau ternyata temuannya begini, berarti ujian masuk perguruan tinggi itu layak diteruskan. Jadi model itu masih layak digunakan. Ya. Tapi kalau ternyata begini, hasilnya itu begini, misalnya begini nih, begitu dipelajari, ya, misalnya ini datanya adalah berdasarkan data anak semester 6, ya. Jadi mereka dulu waktu ujian masuk itu skornya berapa, lalu dilihat sekarang IPK-nya berapa.
Lalu ternyata gambarnya itu begini, ya. Kalau orang ini itu apa ini orang ini nih? Orang ini dulu aja, orang ini. Kalau orang ini dulu waktu ujian masuk skornya tinggi dan waktu eh, sekarang semester 6 IPK-nya tinggi apa rendah nih? Orang ini nih, yang saya tunjuk ini. Tinggi. Tinggi, oke. Jadi ada orang yang begitu pada kenyataannya. Tapi juga ada orang yang begini nih, orang ini nih. Orang ini waktu ujian masuk skornya tinggi, tapi ternyata IPK-nya rendah. Begitu kan? Lalu juga ada fakta ini. Orang ini nih. Orang ini itu waktu ujian masuk skornya rendah dan IPK-nya juga terbukti rendah sih memang ya. Tapi juga ada fakta sebaliknya yang ini orang ini. Dulu waktu ujian masuk rendah dan IPK-nya ternyata terbukti tinggi apa rendah nih? Tinggi. Jadi kalau ternyata tebarannya seperti ini, temuannya misalnya, ini kan kalau dihitung korelasinya mendekati 0, betul nggak? Jadi kalau seperti Betul. ini, maka penggunaan ujian masuk perguruan tinggi itu untuk kepentingan menyeleksi mahasiswa itu perlu ditinjau ulang. Ya. Jadi kita mungkin perlu merevisi, bahkan meninggalkan cara ini, ya, karena buktinya hasil seleksinya tidak selalu menunjukkan prediksi yang baik, ya. Jadi daya prediksinya ternyata rendah, mendekati 0, ya. Tapi kalau ternyata begini temuannya, misalnya datanya begini, bahkan kalau begini ini bagus malah, ya. Jadi kalau seperti ini ternyata faktanya memang betul, ya, bahwa mereka yang skornya semakin tinggi ujian masuknya ternyata memang cenderung IPK-nya juga semakin tinggi, ya. Jadi kalau faktanya seperti ini, oh berarti ujian masuk itu layak untuk digunakan, layak untuk diteruskan model yang seperti itu, ya. Jadi ini apa? Ini kita sebut hubungan korelasional atau hubungan kausalitas studi ini. Jadi pembicaraan ini itu termasuk hubungan korelasional atau hubungan kausalitas. Kausalitas apa soal ada sebab akibatnya? Oke. Yang soalnya yang apa namanya? Yang nilai sebelum masuk, terus sama yang setelah masuk kan antara rendah dan tinggi. Ya gitu. Oke, ya. Baik. Dan salah satu ciri tadi hubungan kausalitas itu, atau salah satu ciri bahwa dua variabel itu bisa dikatakan hubungannya sebab akibat, itu adalah dilihat dari waktu kejadiannya. Ya. Ujian masuk itu kan waktu kejadiannya lebih dulu daripada IPK, betul nggak? Betul. Jadi ujian masuk itu dulu saat dia masih belum diterima, ya, masih baru mau masuk. IPK itu setelah dia melalui studi, ya. Nah, kalau kejadian waktunya itu bisa dikenali mana yang terjadi lebih dulu, mana yang kemudian, itu salah satu syarat untuk dia bisa dikatakan hubungan sebab akibat. Nah, terkait dengan hal ini, di artikel yang 27 halaman itu saya singgung, ya. Nanti kawan-kawan bisa tinjau kembali. Pokoknya kalau kawan-kawan menghatamkan yang 27 halaman ini, ya, insya Allah banyak pemahaman yang diperoleh, ya. Ini di sini nih. Di sini nih kawan-kawan. Ini halaman berapa nih? 8, ya. Di halaman 8. Peneliti hendaknya berhati-hati dalam menentukan apakah pola hubungan antar variabel yang dijadikan fokus perhatian itu. Dari Mangkun. Arahnya apa kan ya? Bandung. Kota Bandung. Baru dapat. Sudah lurus kan? Ini sudah jam perjalanan. Sudah ada yang tempat mana ya apa nih? Yang mau kan sing di map kah? Bisa. Berarti gua ada mobil kono nih samping kanannya kemana mobil lo? Kita tunggu dulu, ya. Oke. Oke, baik, ya. Kayaknya sudah diingetin sama Sulistiawati, baru di chat WA, ya. Betul nggak, Sulis? Betul nggak? Enggak, Pak. Di chatnya bukan sama Sulis. Sama siapa? Oke, ya. Oke, baik, ya. Jadi, peneliti hendaknya berhati-hati dalam menentukan
apakah pola hubungan antar variabel yang dijadikan fokus perhatian itu berbentuk sebab akibat atau bukan. Nah, ini penting ya. Ini yang saya bicarakan tadi itu. Kawan-kawan, bacanya sudah sampai sini-sini? Harusnya sudah. Ini kan halaman 8, ya kan? Jadi ini kan halaman 8 dari yang artikel 23 halaman 27 itu. Trust ya menegaskan bahwa kondisi yang diperlukan untuk bisa menyatakan bahwa X dan Y itu berhubungan sebab akibat, itu ini. Jadi yang pertama itu berdasarkan urutan waktu. Jadi X itu mendahului Y waktunya. Ya. Jadi kalau ujian masuk, skor atau hasil tes ujian masuk, itu kan pasti kejadiannya lebih dulu daripada IPK, ya kan? Berarti sudah memenuhi syarat. Ya. Adanya kovarian atau korelasi antar X dan Y. Ya. Jadi X-nya itu bervariasi, Y-nya juga bervariasi. Ya. Adanya kontrol atas sebab-sebab yang lain, ya. Makanya nanti kalau settingan untuk studi tentang hubungan sebab akibat itu biasanya adalah melalui eksperimen, jadi penelitian eksperimen, ya. Baik, jadi ini bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk mengenali apakah variabel-variabel yang kita bicarakan itu hubungannya sebab akibat atau bukan, gitu ya. Baik. Nah, jadi itu ya intinya ya. Saya kembali lagi ke sini ya. Jadi maka jadi ada hubungan korelasional, ada hubungan kausalitas ya. Jadi nanti kalau yang kalau variabelnya itu skalanya interval atau rasio seperti yang sudah kita bicarakan itu, maka nanti kita bisa menggunakan analisis regresi gitu ya. Tapi kalau skalanya itu nominal ya, terutama nominal ya, itu nanti analisisnya bisa menggunakan analisis non parametrik ya. Jadi di contoh yang 27 halaman ini, yang saya contohkan itu adalah yang parametrik ya. Jadi terkait khusus contoh analisis regresi itu ada di contoh yang ke berapa? Kan ada contoh 1 kemarin uji T berpasangan. Contoh 2 uji T independen. Contoh 3 itu terkait dengan ANOVA. Contoh 4 terkait dengan analisis korelasi ya. Contoh 5 terkait dengan analisis regresi. Nah, begitu ya. Kawan-kawan, sudah sampai mana nih membaca secara teliti ya, secara detail dari artikel yang 27 halaman ini? Sudah detail sekali? Atau sekilas-sekilas dan scrollnya cepat begitu? Membaca yang ini? Sekilas-sekilas. Oke, Sekilas. nanti harus lebih detail ya. Nanti pertanyaan waktu ujian antar orang bisa jadi nggak sama ya. Tergantung jawaban mahasiswa ya. Begitu mahasiswa menjawab begini, maka saya akan bertanya lebih lanjut tentang begini dan seterusnya. Jadi setiap orang nanti bisa jadi nggak sama pertanyaannya ya. Jadi kalau dia di pertanyaan pertama kok nggak bisa jawab, saya alihkan ke tema yang lain ya. Kok juga nggak bisa menjawab, saya alihkan juga di tema yang lainnya lagi ya. Kok juga masih belum bisa jawab. Kalau beberapa kali kok belum bisa menjawab ya, maka saya tidak akan alihkan ke tema yang lain, tapi saya akan alihkan ke ruangan yang lain ya. Maksudnya silakan keluar dari ruangan itu ya. Jadi saya alihkan ruangan, nanti akan diundang kembali untuk mengikuti ujian di tanggal lainnya gitu ya. Jadi nanti seperti itu ya kan kawan ya. Halo? Baik. Jadi contohnya begini nih yang analisis regresi ya. Ini yang saya ceritakan tadi. Salah satu alat seleksi masuk perguruan tinggi adalah berupa tes IQ. Jadi misalnya ini waktu masuk perguruan tinggi itu tesnya adalah tes IQ ya. Ini biasanya kalau jenjang S2 ya. Jadi kalau mau masuk S2 biasanya tesnya adalah tes TPA, tes potensi akademik. Yang itu sebagiannya adalah tes IQ ya. Calon mahasiswa dengan skor hasil tes IQ tinggi diprediksikan akan sukses menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seorang peneliti kemudian tertarik untuk
mengeksplorasi hubungan antara kedua variabel tersebut. Misalnya, keberhasilan studi di perguruan tinggi dilihat dari IPK-nya nanti ya. Nah, jadi ini hipotesis penelitiannya adalah bahwa IQ berhubungan positif dengan IPK ya. Dan bahwa perubahan IQ akan menyebabkan perubahan IPK ya. Nah, ini sekaligus menegaskan ya bahwa kalau kita melakukan analisis regresi itu pasti di dalamnya memuat analisis korelasi. Tapi kalau kita melakukan analisis korelasi belum tentu perlu dilanjutkan dengan analisis regresi. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan analisis regresi pasti di dalamnya mencakup analisis korelasi. Ya. Pasti ya. Tapi kalau kita melakukan analisis korelasi, belum tentu perlu dilanjutkan dengan analisis regresi. Analisis regresi itu perlu dilakukan kalau ada kepentingan apa tadi? Untuk kepentingan prediksi, gitu ya. Kalau tidak ada kepentingan prediksi, maka cukup analisis korelasi. Analisis korelasi tadi itu apa? Untuk Hubungan. Untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Nah, setelah diteliti tentang kekuatan hubungannya, kalau memang ada untuk kepentingan prediksi, maka perlu dilanjutkan dengan analisis regresi. Nah, contoh datanya misalnya begini nih. Contoh datanya begini. Ada berapa orang ini? Berapa orang ini? 20. 10. 40 orang, ya kan? 40 orang. Nah, 40 orang ini semester berapa ini? Semester berapa ini? Misalnya ini semester 6 ya, semester 6. Dia ditelusuri dulu waktu ujian masuk, hasil skor IQ-nya berapa. Lalu dilihat sekarang IPK-nya berapa. Orang ke-13, dulu waktu tes masuk, itu skor IQ-nya berapa? Orang ke-13. Dulu waktu masuk, skor IQ-nya berapa? 100. 100. Ya, IPK-nya berapa sekarang waktu semester 6 ini? 2,20 ya, cara bacanya gitu ya. Baik. Jadi 40 orang diteliti ya. Datanya seperti ini, lalu nanti statistik inferensinya akan digunakan analisis korelasi dan regresi ya. Ini keterangan jika melakukan analisis regresi maka otomatis sudah memuat analisis korelasi. Itu pasti sepaket ya. Analisis ini mengasumsikan bahwa pola hubungan antar variabel adalah linier ya, lurus. Nanti kalau menggunakan SPSS kita bisa menggunakan ini ya. Jadi kita lihat dulu tebaran datanya atau scatter plotnya. Nanti kalau di SPSS itu ya graf, legacy, dialog, scatter. Itu untuk menggambar scatter plotnya. Hasilnya kayak begini. Ini scatter plot namanya, ya kan? Ini 40 orang ternyata tebarannya seperti ini nih. Tanpa ada kecenderungan hubungan atau tidak? Tanpa ada kecenderungan hubungan atau tidak dari melihat gambar ini? Tanpa kecenderungan. Oke, tanpa ada kecenderungan hubungan. Yaitu kecenderungannya hubungannya adalah positif atau negatif? Positif atau negatif? Kalau miringnya ke kanan atas kayak begini, berarti kecenderungan hubungannya adalah positif. Semakin tinggi X-nya, cenderung semakin tinggi pula Y-nya. Begitu kan? Ya. Oke, jadi dari melihat tebaran datanya, scatter plotnya, kita bisa menduga ini korelasinya pasti ada nih dan positif. Ternyata betul. Outputnya berapa ini korelasinya? Korelasinya ternyata ketemu berapa ini? 0,789. Jadi ada titik di depan ini menandai bahwa ini 0, begitu ya. 0,789. Ini tergolong rendah apa tinggi? Korelasi segitu tuh. Tergolong rendah apa tinggi? Tinggi. Kalau mengacu yang tadi di buku yang warna oranye untuk melihat itu termasuk tinggi atau rendah, tadi 0,7 sekian tergolong tinggi, gitu ya. Ya kan? Tergolong tinggi ya.
Baik, balik lagi ke sini ya. Lalu dari tabel ini nanti kita bisa menduga model regresinya ya. Jadi dari tabel ini kalau mau ditulis persamaan regresinya ini Y sama dengan negatif 1,132 plus 0,037X. X-nya tadi apa? X-nya tadi apa? Skor IQ. Ya kan? Y-nya tadi apa? IP-nya. IPK. IP-nya ya. IP, indeks prestasi ya. Jadi angka negatif 1,132 ini dari mana? Ini. Ya kan ya, ini loh. Nah, ini konstantanya ya. 0,037 itu ini koefisien X-nya ini ya. Tadi kan X-nya kan IQ ini ya. Jadi persamaan regresi gini. Kawan-kawan bisa kan menggambar garis persamaan garis ini Y sama dengan negatif 1, sekian dan seterusnya. Bisa menggambarnya? Kalau ada persamaan matematik kayak begini, bisa kan menggambarnya dalam koordinat kartesian? Bisa gambar garis ini? Ini pasti berupa garis nggak? Ini pasti berupa garis lurus? Persamaan ini? Halo? Iya, Bapak. Iya. Dan bisa menggambarkannya? Kalau saya mau gambar garis dari persamaan ini, gimana caranya? Ada persamaan, lalu kita suruh gambar grafiknya. Gimana caranya? Kita yakin bahwa ini pasti berupa sebuah garis lurus, ya kan? Persamaan garis. Untuk menggambarkan garis lurus, kita perlu sedikitnya 2 titik. Betul nggak? Betul. Yang mudah 2 titik itu, ya titik yang memotong sumbu Y dan titik yang memotong sumbu X. Titik yang memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Gitu kan ya? Titik yang memotong sumbu X berarti untuk Y yang sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kok lama? Negatif 1,132 bukan? Oke ya. Berarti kita sudah punya titik berapa? 0, negatif 1,132. Ini titik yang pertama ya. Titik yang kedua, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? 0,037. Y-nya 0. Berarti berapa? Ini diganti 0 nih. Berarti 0, ini sama dengan 1, berarti X sama dengan ini dibagi ini. Begitu kan? Iya. Berarti ketemu nanti titiknya adalah, titik yang berikutnya itu adalah sekian, 0. Kita punya 2 titik, maka tarik aja garisnya. Garisnya itu kan pasti begini nanti. Garis regresinya itu. Gini nih. Seret. Sorry, ini nggak bisa ini. Ini gini. Ya kan? Dari tebaran ini garisnya kan pasti begini. Ya kan? Garis lurusnya itu loh. Kalau tebarannya kayak begini. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan regresinya ya. Jadi nanti cara memanfaatkan garis ini gimana ya? Kalau persamaannya sudah diketahui, ini penggunaan model regresi untuk kepentingan prediksi digambarkan sebagai berikut. Tadi kan persamaannya ini kan Y sama dengan ini kan tadi persamaannya. Maka ini bisa kita manfaatkan untuk apa tadi? Prediksi ya. Untuk memprediksi jika pada saat seleksi masuk seorang calon mahasiswa memiliki skor IQ sebesar 110, berapa perkiraan IP dia jika diterima di perguruan tinggi? Berarti gimana? Berarti X-nya ini diganti dengan 110. Ya. Jadi Y sama dengan ini ditambah ini kali 110. Oh, berarti nanti prediksinya dia kalau diterima itu IPK-nya adalah sekitar 2,94. Nah, begitu kan ya? Nah, kepentingan prediksi ini untuk memprediksikan siapa? Apakah untuk memprediksikan orang yang sekarang semester 6 itu seperti datanya tadi itu? Iya. Ataukah untuk memprediksikan ya adik kelasnya yang nanti baru mau ujian itu? Ujian masuk itu.
yang mau ujian masuk. Iya. Jadi kepentingannya ini untuk masa depan, untuk tahun berikutnya, untuk memprediksikan orang yang baru mau akan tes masuk itu loh. Ya kan ya? Jadi prediksi itu atau memprediksi masa depan itu dasarnya adalah berdasarkan data masa lalu ya. Data masa lalunya itu ya yang sekarang semester 6. Tapi prediksi ini untuk siapa? Untuk masa depan, untuk orang yang belum belum masuk kuliah kan gitu ya. Jadi untuk prediksi yang belum terjadi itu ya. Jadi prediksi masa depan itu selalu berdasarkan data masa lalu gitu ya. Nah, baik. Jadi, berdasarkan model regresi tersebut, seseorang yang memiliki skor IQ 110 pada saat seleksi masuk perguruan tinggi, maka diprediksikan akan memperoleh IP 2,94. Tentu saja model ini tidak membicarakan kondisi X yang sama dengan 0 ya. Karena nilai X itu, X tadi kan IQ ya. IQ itu skalanya tidak dimulai dari 0 ya. Jadi tidak dimulai dari 0. Skor IQ itu kalau nggak salah mulainya dari berapa ya? 80-an atau 90-an ya. Jadi serendah-rendahnya segitu ya. Nah, baik. Seperti ini gambarannya kawan-kawan. Jadi ini nanti silakan dibaca lebih lanjut ya menggunakan materi ini ya. Jadi tugas saya menunjukkan kunci-kuncinya saja, konsep-konsep kunci atau variabel-variabel inti ya. Yang kira-kira nanti dari penjelasan kunci itu kawan-kawan bisa menelusurinya atau mendalaminya menggunakan bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini. Nah, gitu ya. Baik, jadi silakan nanti dibaca lebih lanjut ya. Dan nanti ujiannya mengkonfirmasi hasil belajar kawan-kawan semuanya ya. Saya kira ini mungkin ada pertanyaan ya. Bapak izin bertanya. Untuk nanti ujiannya tuh Pak, kan bawa satu buku. Nah, misalnya di satu buku itu tuh belum selesai semua ngebacanya gitu. Boleh tak Pak? Oh, baik ya. Tidak harus satu buku ya. Satu buku itu minimal ya. Boleh membawa 5, boleh membawa 7, boleh ya. Jadi nanti nggak harus satu buku. Dan apakah harus tuntas? Boleh nggak? Misalnya ternyata di situ ada 8 bab. Saya baru membacanya 7 bab. Boleh saja ya. Jadi nggak harus detail dan bacanya juga mungkin silakan membaca dengan cara yang efektif, bisa pakai skimming gitu ya. Jadi membaca bagian-bagian yang inti begitu ya. Jadi yang penting nggak begini, Pak, buku ini halamannya ada 700-an halaman. Saya baru membaca bab satunya saja atau baru di bagian pengantarnya saja, nggak boleh begitu ya. Itu berarti belum membaca. Tapi paling tidak sudah dibaca bagian-bagian inti. Maksudnya nggak harus detail sih cara bacanya, tapi inti-inti ya. Pak, buku ini sebenarnya membahas analisis statistik yang kompleks banyak ya. Ada apa tuh? Misalnya termasuk analisis analisis yang lebih kompleks ya. Tapi di bab ini itu ada yang pokok bahasanya itu seperti yang memang dibahas di mata kuliah ini ya. Sehingga saya membacanya cukup pengen, oh itu nggak apa-apa ya. Jadi buku itu berarti buku tebel, buku yang lebih kompleks. Di situ membahas banyak hal. Tapi yang khusus untuk analisis statistik inferensia dengan pokok bahasan yang saya sajikan ini, itu hanya ada di 2 bab misalnya. Sehingga cukup dibaca 2 bab itu aja nggak apa-apa, gitu ya. Jadi karena kan judul buku yang dibawa tidak selalu khusus statistik inferensia, begitu ya. Bisa jadi buku itu buku apa? Buku utuh begitu ya, yang membahas banyak hal. Termasuk misalnya ini, analisis regresi, itu ada judul buku yang khusus membahas itu ya. Buku judulnya analisis regresi. Tapi dia membahas analisis regresi ini kompleks sekali, mulai dari regresi yang satu variabel X sampai yang lebih banyak ya, sampai regresi dengan variabel dummy, sampai regresi logistik. Nanti kawan-kawan kan nggak harus sampai ke situ ya, karena untuk sampai ke situ ada mata kuliah tersendiri. Jadi kakak tingkatnya itu ada yang mengambil mata kuliah analisis regresi ya. Nah, sementara yang dibahas di mata kuliah ini itu kan hanya regresi yang sederhana saja. Sehingga kawan-kawan mungkin di bagian itu cukup membaca analisis regresi yang sederhana aja. Yang lebih kompleks mungkin tidak perlu atau belum saatnya gitu ya. Jadi maksud saya yang penting di buku itu memuat poin-poin ini ya.
poin-poin ini yang kita pelajari ini ya. Adapun kalau buku itu membahas yang sangat luas, kompleks, kawan-kawan nggak harus membaca semuanya ya. Nggak harus ya. Termasuk di buku saya yang warna oranye tadi itu tidak harus semuanya ya. Karena di buku yang warna oranye tadi itu kan di bab-bab awal itu saya membahas tentang analisis statistik deskriptif ya kan? Deskriptif ya. Lalu juga membahas tentang metode sampling ya kan dan seterusnya ya. Sementara itu kan nggak kita bahas di mata kuliah ini ya. Jadi yang penting kawan-kawan berpegangan pada ini aja, berpegangan pada pokok-pokok bahasan yang tertulis di RPS gitu ya. Intan ya. Ya, Bapak. Ya. Cukup kawan-kawan? Cukup ya. Oke, sudah mau maghrib ya. Baik, mudah-mudahan ini membantu, bermanfaat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan ya. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak.